Bante tadi penjelasannya sudah cukup jelas ya begitu bagaimana tudong ini pasti juga disaksikan ya oleh masyarakat sekitar yang melihat ada biku yang berjalan beriringan bersama-sama. Nah, dan juga nantinya untuk acara puncak kita mengenal ada Festival Lampion. Ini yang juga selalu menarik perhatian. Nah, kalau Pak Supriyadi melihat adanya perayaan-perayaan yang dilakukan secara terbuka, ini kan artinya juga ada ketertarikan dari masyarakat di luar dari kaum muda. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dilihat juga menjadi suatu peluang yang bisa menarik untuk wisatawan misalnya? Jadi pemerintah sudah menggariskan dengan nota kesepahaman 4 Menteri 2 Gubernur untuk memanfaatkan Candi Borobudur sebagai pusat ibadah agama Buddha Indonesia dan dunia. Ini menjadi suatu upaya kita agar kegiatan keagamaan sebagai bagian dari nota kesepahaman itu dapat menarik wisatawan dari luar maupun dalam negeri. Artinya tidak hanya ibadah semata, tapi juga ada beberapa event yang dapat dijadikan sebagai event yang bisa menarik wisatawan. Salah satunya adalah Lampion tadi. Festival Lampion ya. Tapi ketika ini ada kegiatan yang menarik untuk wisatawan dan juga ada ibadah atau ritual, bagaimana memastikan agar ini tidak saling mengganggu gitu, Pak Supriyadi? Ya tentu sudah ada ketentuan diberlakukan. Jadi untuk ibadah ada ID card yang sudah disepakati bersama antara panitia dengan pihak TWC dan pihak Kemendikbud sebagai satu tata atur agar ada ketertiban di dalam pemenuhan kebijakan yang ada. Jadi jumlah umat kita dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun untuk wisatawan tentu terbuka untuk bisa melihat dan terlibat di dalamnya. Termasuk Lampion juga tidak hanya diisi oleh teman Buddha semata, tapi ada ruang dibuka untuk para masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam acara Lampion itu sendiri. Oke, nah kalau berbicara soal Festival Lampion ini kan pasti ada maknanya juga ya. Kalau secara makna, Bante apa yang menjadi maknanya dari Festival Lampion, kemudian apakah ini juga kita bisa ikut? Ya, baik. Jadi kalau makna dari Lampion ini, yang pertama kan api. Ya kan, api ini kita menganggap sebagai penerang dan juga ketika kita menyalakan lampion ini, tradisi yang beredar sebelumnya adalah naga. Ya, di Thailand itu dipercaya ada satu ekor naga. Dia senang ketika para biku selesai melaksanakan satu retret. Jadi setiap kali masa ini dia mengeluarkan api. Nah, karena kan api dari naga ini cuma sekali-sekali. Jadi dibuatlah lampion yang kita sering buat sebagai wujud daripada doa, daripada rasa kebahagiaan, daripada rasa syukur. Sehingga di Lampion Waisak tahun ini biasanya umat-umat boleh menuliskan wish mereka dan kemudian diterbangkan bersama lampion ini. Dan selain dari umat Buddha, apakah dipastikan lagi begitu ya? Karena kan ini menarik perhatian dari wisatawan juga bisa turut ikut ya, Bante? Ya, kalau untuk wisatawan boleh. Jadi memang kita buka lampion ini buat siapa aja. Ya, cuman sebelum melepas lampion, biasanya panitia mengajak peserta untuk bersama-sama melakukan meditasi dengan ritual-ritual tertentu seperti Oke, itu. ada meditasi juga ya, dan ini dilakukan benar nggak Bante? Biasanya jelang malam hari begitu? Ya, Artinya biar lebih tenang juga, lebih khusyuk, lebih sakral. Nah, apa nih himbauannya untuk umat Buddha ataupun masyarakat umum yang ingin mengikuti ritual di malam hari itu? Jadi ketika Waisak nanti, baik lampion ataupun Waisak umum, ya, jadi umat-umat yang ingin berpartisipasi bisa menggunakan misalnya seragam baju putih-putih. Ini simbolis daripada kesucian, ya, untuk supaya juga ketika kita semua menggunakan baju yang sama, kita memiliki hati yang sama, yaitu hati kedamaian, ketenangan, dan ingin mendapatkan kesakralan daripada ritual ini. Baik. Pak Supriyadi, untuk tahun ini dari pemerintah, apa kemudian secara khusus ya harapan yang diinginkan begitu dari perayaan Waisak pada tahun ini, selain untuk merekatkan juga bagaimana harapan dari berjalannya acara puncak nanti? Ya kita berharap bahwa tiap tahun umat Buddha merayakan Waisak. Dan ibadah dan Waisak itu hanya ada di Indonesia. Karena itulah maka mari kita rayakan Hari Raya 17 Agustus dengan penuh sukacita.
Kita bangkitkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang ingin bahagia. Baik, kita harapkan tentunya semua bisa berjalan dengan lancar dan setiap makna dari tema kemudian juga ritual-ritual yang dijalankan ini bisa kita tangkap bersama, bisa lebih menenangkan hati dan juga momen untuk berefleksi. Begitu ya Bante dan Pak Supriyadi. Terima kasih sekali lagi Pak Supriyadi Adinata, Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Bante Damafudo, Panitia Perayaan Waisak Nasional telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Selamat Pagi Indonesia dan juga sejumlah rangkaian informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.